Geger, niat Rasman Arief Nasution yang berencana melaporkan Hakim Eman Sulaiman yang telah mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini pun mendapatkan reaksi menohok dari praktisi hukum Alvin Lim. Alvin Lim mengaku bingung mendengar rencana Rasman tersebut lantaran ia tidak berada di kubu Peggy Setiawan dan menjadi kuasa hukum pihak Polda Jawa Barat dalam konteks gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat yang sudah sampai pada putusan final Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Lantas, apa yang membuat Alvin Lim menyebut niat Rasman melaporkan Hakim Eman Sulaiman hanyalah gertakan sambal belaka? Lantas, apa tugas urgent bagi pihak Polda Jawa Barat pasca Peggy Setiawan dibebaskan? Seperti apa pula reaksi menohok dari kuasa hukum Peggy Setiawan atas rencana Rasman melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger, rencana Rasman Arief Nasution melaporkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial mendapat reaksi tegas dari beberapa praktisi hukum. Di antaranya adalah Alvin Lim. Alvin Lim mengaku kebingungan mendengar rencana Rasman tersebut, lantaran Rasman dalam konteks sidang pra-peradilan tersebut tidak berada di pihak Peggy Setiawan ataupun pihak Polda Jawa Barat. Karena Rasman tidak berada pada salah satu kubu tersebut, maka Alvin Lim juga mempertanyakan kerugian apa yang diderita Rasman terkait vonis Hakim Eman Sulaiman yang mengabulkan gugatan Peggy Setiawan. Menurut Alvin Lim, rencana gugatan Rasman tersebut tidak memiliki legal standing yang jelas. Karena itu, dinilainya hanya sebatas gertak sambal belaka. Tidak mengatakan bahwa salah tangkap, nggak ada. Yang ada disebut itu administrasi, tidak dipanggil 3 kali, calon tersangka nilai. Tapi mengabulkan seluruhnya, seluruh rehabilitasi. Rehabilitasi siapa? Orang nggak disebut salah tangkap kok, proses yang salah itu. Nah, masih kurang iya, makanya saya kira masih administrasi. Ini hakim seperti kakak bilang untuk ultrapi kita, ya kan, melampaui kewenangannya itu yang akan juga kita ambil tindakan hukum untuk melaporkan. Saya melihat ini ya agak bingung juga ya. Maksudnya agak bingung tuh begini loh. Yang namanya orang melaporkan itu dia harus punya legal standing, Mbak. Nggak bisa ujuk-ujuk saya mau laporin A, saya mau laporin B, saya mau laporin C, saya mau laporin D. Kalau itu dibiarkan, ya dunia ini kapan mau beresnya? Ya, nah kalau dia bilang dia mau melaporkan Eman Sulaiman terhadap pra-peradilan, kita tahu pra-peradilan itu adalah antara dua belah pihak. Peggy Sulaiman ini selaku Peggy Setiawan selaku tersangka, dia mempra-peradilkan kepolisian. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa itu Rasman di antara dua belah pihak tersebut? Apakah dia kuasa hukum dari Peggy? Bukan. Apakah dia mendapatkan kuasa dari polisi? Bukan juga. Lalu jika tidak, terus atas dasar apa dia melaporkan, kerugian apa yang dia terima? Kecuali polisi itu, kepolisian RI memberikan surat kuasa kepada Rasman, barulah oke di situ ya. Jadi kalau menurut saya, sorry ya, itu hanya gertak sambal sih. Saya tidak menganggap itu sebagai sebuah kecaman kepada saya, tapi itu lebih kepada kritik, dan kritik itu harus saya respon secara soft landing, kalau ibarat pesawat soft landing. Dan justru menurut saya pikiran mereka itu saya hargai, tapi saya minta dalam negara demokrasi yang mengedepankan hukum sebagai panglima, maka mereka juga saya harapkan menghargai pikiran dan sikap saya dalam berbicara, begitu juga dalam bertindak.
Menurut Alvin Lim, kalaupun nantinya Rasman akan benar-benar melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, laporan Rasman tersebut tidak akan ada pengaruhnya terhadap putusan Hakim atas Peggy Setiawan, karena putusan yang telah dibuat oleh Hakim Eman Sulaiman tidak bisa diganggu-gugat. Namun, Alvin juga melihat bahwa Peggy bisa saja diperiksa kembali oleh pihak kepolisian jika pihak kepolisian membuat sprindik baru atau surat perintah penyidikan baru dan menemukan novum atau bukti baru, termasuk saksi yang kuat untuk menemukan pelaku sesungguhnya dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Enggak sih, kalau ke Peggy Setiawan enggak. Jadi gini, kalau laporan Komisi Yudisial itu yang bisa dilaporkan adalah kode etik hakim. Kode etik hakim, apakah di dalam menjalankan tugas si hakim itu melanggar 8 aturan kode etik? Apakah dia harus profesional, menjunjung keadilan, transparansi? Jadi ada di buku kode etik hakim. Nah, kalau dia melanggar di situ, barulah si hakim tersebut yang kena disiplinary, Pak. Ya. Tapi terhadap Peggy sendiri nggak ada, karena setelah hakim itu memutus, putusannya dia itu nggak bisa diganggu-gugat. Ya, sudah inkrah. Kalau pra peradilan itu tidak ada upaya lainnya lagi, Pak. Final itu. Yang bisa dilakukan bukan kalau melaporkan ke KY, Pak. Jadi kepolisian itu berhak untuk membuat sprindik baru, surat perintah penyidikan baru. Jadi mungkin dia dapat novum, mungkin dia dapat keterangan lainnya dari orang-orang baru di situ ya. Nah, itu bisa saja dia membuka sprindik baru. Ketika dibuka sprindik baru, tentu Peggy bisa ditahan lagi dan diproses hukum lagi ke pengadilan. Karena pra peradilan itu bukan berarti Peggy tidak bersalah, tetapi pra peradilan itu adalah prosesnya dari penangkapan ataukah penetapan tersangka atau penyitaan itu ada yang tidak sah sesuai hukum sehingga proses penyidikannya itu dibatalkan. Tapi yang namanya dibatalkan bisa dibikin yang baru yang sesuai hukum. Tentang Hakim Eman Sulaiman, ingat ya, saya sampaikan melalui akun YouTube investigasi ini, bahwa saya tidak dalam rangka melaporkan Hakim Eman Sulaiman dalam perspektif yang negatif. Melaporkan itu kan karena dia mungkin melakukan kejahatan. Tidak. Saya dan tim menguji, ingat ya, saya menguji putusan ini. Apakah putusan ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari perspektif Komisi Yudisial? Apakah putusan ini juga sesuai dari perspektif penerapan hukum yang dilakukan dengan norma-norma dari perspektif Mahkamah Agung. Karena itulah kita menguji fungsi Badan Pengawas Mahkamah Agung, kita minta menguji putusan ini. Kita lebih pada sikap menguji. Kita lebih pada sikap memohon, bukan melaporkan dalam perspektif yang negatif, bukan karena dia melakukan perbuatan pidana, pembunuhan, pengancaman, penganiayaan, korupsi, bukan. Nah, ini lebih pada perspektif konstitusional komplain. Menurut Alvin Lim, putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memenangkan Peggy Setiawan dalam gugatan pra-peradilan atas Polda Jawa Barat dinilainya sudah tepat. Gugatan pra-peradilan layak dimenangkan oleh Peggy Setiawan lantaran menurut Alvin, hal itu pula yang menjadi pertimbangan Hakim Eman Sulaiman karena ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam proses penyelidikan, diantaranya adalah aturan Mahkamah Konstitusi yang dilanggar dan juga alat bukti serta saksi yang dinilainya sangat kurang. Karena itu, Alvin mengapresiasi putusan Hakim Eman Sulaiman yang dinilai telah membuat putusan yang tepat dengan memenangkan Peggy Setiawan. Kalau sesuai opini hukum saya, Hakim Eman Sulaiman udah bener ya Pak ya. Jadi di dalam pra-peradilan tersebut jelas ada aturan MK yang dilanggar. Jadi kalau seseorang itu jadi tertangkap tangan itu berbeda sama hasil pengembangan.
Jadi kalau orang dijadikan tersangka karena tertangkap tangan, dia nggak perlu diwawancara dulu atau di BAP dulu di situ, karena dua tertangkap tangan udah ketahuan buktinya, saksinya udah ada di situ. Nah, tetapi kalau ini berdasarkan pengembangan, berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan orang-orang lain yang sudah ditangkap sebelumnya di situ ya. Nah, itu sudah jelas. Putusan MK sudah menyatakan selain 2 alat bukti, si terduga tersangka itu harus di BAP terlebih dahulu. Ditanya terlebih dahulu. Jadi ketika itu tidak ada, maka dianggap kelengkapan alat buktinya tidak ada. Terus juga keterangan saksi. Kalau kita tahu keterangan saksi itu ada keterangan saksi AEP. AEP ini nggak bisa dijadikan saksi karena nggak kredibel. Kenapa? Nggak logikal sekali dia bisa melihat dalam jarak 100 meter dan hal-hal lain yang pada malam hari yang menurut saya itu sangat tidak mungkin di situ ya. Dan lagi satu saksi itu bukan saksi. Pasal 185 KUHP sudah menjelaskan ya. Jadi disinilah saya merasa bahwa alat buktinya pun tidak cukup. Alat buktinya tidak cukup di sini ya. Selain dari tadi yang pasal dari Mahkamah Konstitusi MK. Makanya putusan Hakim Eman Sulaiman ini sudah tepat. Nah, jadi kalau menurut saya putusan Hakim Eman Sulaiman ini justru menambah potensi masalah baru, dan itu terjadi sekarang. Terjadi itu maksud saya sekarang ini kontraproduktif, kontroversial, ada yang menyayangkan putusan ini, kan bukan saya saja. Ada Pak Fredrik Yunadi, ada Ibu Elsa Sarif, ya, ada teman-teman yang lain yang juga mengkritisi. Bebasnya Peggy Setiawan melalui gugatan pra-peradilan atas pihak Polda Jawa Barat di Pengadilan Negeri Bandung dilihat Alvin Lim memberikan tugas berat bagi pihak Polda Jawa Barat untuk menemukan pelaku sesungguhnya. Menurut Alvin Lim, polisi pun bisa saja memeriksa siapapun, termasuk Peggy Cianjur untuk mencari aktor sesungguhnya di balik kasus kematian Vina dan Eki. Jadi fokus utama Polda Jawa Barat adalah mencari pelaku utama pembunuhan dan pemerkosaan. Hal yang lain pun harus dikesampingkan. Menurut saya ini banyak hal-hal yang janggal, banyak hal-hal yang melawan hukum yang dilakukan dalam proses penyidikan ini. Kalau dibilang carut marut enggak, Pak. Kasus Vina ini adalah salah satu contoh rekayasa, dugaan rekayasa yang dilakukan oleh oknum Polri untuk yang penting cari kambing hitam. Bapak ingat kasus Fede Sambo? Kasus Fede Sambo itu kan tiba-tiba Joshua meninggal. Ketika belum ada apa-apa, dibikinlah rekayasa seolah-olah Joshua itu mau memperkosa Putri Chandrawati, ya kan? Ternyata tidak seperti itu, dia dibunuh ternyata. Nggak ada itu percobaan pemerkosaan, itu nggak ada. Nah, inilah hal yang sama yang sudah dilakukan dan selalu ciri-cirinya sama, Pak. Pertama adalah keterangan saksi yang berubah-ubah. Kedua adalah CCTV yang hilang. Ini kan CCTV-nya juga hilang juga di sana ya. Jadi rekayasa itu kurang lebih sama, Pak. Modus mereka ya begitu-begitu aja. Jadi yang namanya sebuah kejahatan, Pak, sebelum terungkap kebenaran, itu kewajiban menjadi polisi untuk mengungkap kebenaran. Harus dicari terus dong. Kalau memang bukan Peggy Setiawan yang sekarang, siapa tanda tanyanya? Kan nggak mungkin tiba-tiba aja Vina lagi jalan tiba-tiba mati, banyak lebam, banyak dugaan pemerkosaan dan lain-lain. Siapa yang perkosa? Ya kan berarti kan ada aktornya nih. Siapa aktornya ini harus dicari sama polisi. Gak bisa dengan polisi pertama menduga si Anu, ternyata bukan dia, ya dia harus cari siapa. Seharusnya yang diselesaikan dulu pokok perkaranya. Pokok perkaranya apa? Kematian dari Vina, siapa pelakunya, itu dulu diusut tuntas. Nah, kalau nanti ternyata dalam persidangan kan timbul nih saksi palsu atau apa. Nah, inilah secondary yang kita wajib usut setelahnya, Pak. Jangan sekarang ini aja belum beres, polisi ditimpain lagi problem kedua, ditambah lagi problem ketiga yang berbeda nih, Pak, substansinya. Sehingga nantinya polisi akan buyar. Alvin Lim menilai rencana Rasman Arief Nasution hendak melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial hanyalah sebuah gertak sambal belaka.
Lantas, seperti apa pula Nicholas Kili-Kili selaku kuasa hukum Peggy Setiawan ketika menanggapi rencana Rasman tersebut? Benarkah Nicholas pun siap pasang badan dan juga siap melawan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Putusan Hakim Eman Sulaiman yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan kini menuai pro kontra. Kubu yang kontra adalah Rasman Arif Nasution yang menilai putusan Hakim Eman Sulaiman tidak logis, kontraproduktif, tidak cermat, bahkan menimbulkan masalah baru. Karena itu, ia pun berencana untuk melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Alhasil, rencana Rasman tersebut mendapat reaksi keras dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Di antaranya, Nicholas Kili-Kili yang memberikan ultimatum kepada Rasman agar tidak mencari masalah baru. Pasalnya, sebelum sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar, pihak Peggy Setiawan justru sudah mendatangi Komisi Yudisial dan meminta agar pihak KY mengawal jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Bahkan ketika itu, pihak Peggy Setiawan juga mendatangi institusi lainnya, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Menko Polhukam, dan juga Kompolnas. Di samping itu, jika Rasman tetap melaporkan, menurut Nicholas Kili-Kili, tidak akan berpengaruh terhadap putusan Hakim pra-peradilan yang sudah mengabulkan gugatan Peggy Setiawan. Dari awal bahwa putusan Hakim Eman Sulaiman ini sangat-sangat tidak cermat dan tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Ada 9 poin yang menjadi amar putusan. Dan dari 9 ini saya sudah jelaskan dan saya pertegas lagi. Ada 2 yang sangat-sangat tidak menurut saya logik, tidak logik dan kontraproduktif. Saya mau beritahu bahwa sebaiknya jangan cari masalah lah, jangan cari masalah baru lagi. Karena sebelum kami ajukan pra-peradilan, kami itu sudah datangi Komisi Yudisial, minta supaya Komisi Yudisial itu mengawasi jalannya persidangan ini. Kami juga sudah datangi Mahkamah Agung, sudah datangi Kejaksaan Agung, bahkan ke Kompolnas, Menko Polhukam, kami datangi semuanya. Kami minta supaya mengawal, betul-betul mengawal jalannya kasus pra-peradilan Peggy Setiawan. Tidak ada pengaruh apa-apa lagi untuk Peggy. Dan bagi lawyer-lawyer yang lain ini saya nggak terlalu khawatir dengan mereka lah. Karena putusan itu sudah jelas, final dan mengikat. Karena permohonan kami secara keseluruhan diterima oleh hakim, termasuk error in persona. Artinya bahwa error in persona artinya salah orang, salah tangkap. Kamu punya bukti baru, bukti apapun tidak bisa untuk menjerat si Peggy lagi. Dia sudah bebas seperti kita-kita ini. Jadi saya mau pastikan bahwa kalaupun ada laporan-laporan mereka, terus kemudian misalnya lah, katakanlah ada etik yang dilanggar oleh Hakim Eman Sulaiman, tapi itu tidak merubah keputusan pra-peradilan yang sudah diputuskan oleh Hakim Eman Sulaiman. Nicholas Kili-Kili juga merasa khawatir jika Rasman jadi melaporkan Hakim Eman Sulaiman, akan ada upaya laporan balik dari sang hakim atas Rasman Nasution ke organisasi kode etik advokat.
di mana izin pengacara Rasman bisa terancam dicabut. Nicholas pun juga mengungkapkan bahwa seharusnya Rasman bangga dan mendukung vonis Hakim Eman Sulaiman yang dinilainya jujur dan juga adil, serta tidak terpengaruh oleh apapun. Dan kalaupun Rasman melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, maka ia pun siap pasang badan dan bertarung untuk membela Hakim Eman Sulaiman. Kita harus patut bangga ada hakim yang jujur dan adil, yang tidak gampang dipengaruhi oleh apapun juga. Justru kita harus mendukung. Malah orang berlaku benar, berlaku baik, berlaku adil, semangat keadilan itu malah dimatikan, malah dipadamkan. Ini kan ngawur. Hati-hati loh. Bisa saja begitu lapor Hakim Eman Sulaiman juga lapor balik lagi. Ingat bahwa kita masing-masing organisasi advokat itu punya kode etik. Jangan sampai Hakim Eman Sulaiman nanti lapor di organisasi kode etik, lalu ini teman-teman advokat ini izin pengacaranya bisa dicabut, kena etik, dia dipecat. Dan bahaya juga, bisa lama-lama, ya tidak ada menutup kemungkinan bisa saja izin pengacaranya dicabut. Di sini bukan cuma Rasman aja, tetapi ada juga pengacara-pengacara yang lain juga. Nah, saya nggak tahu maksud mereka ini, tujuan mereka ini apa, saya nggak ngerti. Tetapi ketika itu dilakukan, maka saya siap membela Hakim Eman Sulaiman. Saya akan pasang badan untuk Hakim Eman Sulaiman. Siapapun dia, saya akan lawan. Kita bela hakim itu, dan bukan saja ini bisa demo berjilid-jilid di Indonesia ini buat untuk kalau gugatan mereka ini diterima atau laporan mereka ini diterima, bisa demo berjilid-jilid di Indonesia ini. Saya pastikan itu. Berbeda pandangan itu hal yang biasa dalam negara demokrasi, apalagi Indonesia. Tetapi yang tidak boleh itu kita saling menuding, saling menuduh, saling mengancam, dan lain-lain. Karena sejatinya lawyer itu memang harus berpikir cermat, cerdas, dan perspektifnya harus jelas gitu. Jadi kalau kita statement itu basisnya keilmuan. Keilmuan itu dibarengi dengan data gitu. Nah, jadi mereka menyampaikan itu tentu dengan data, dengan keilmuan yang sudah mumpuni, dan itulah perspektif hukum yang mereka pahami. Saya tidak bisa menyalahkan mereka. Begitu juga dengan saya punya perspektif hukum, pikiran yang berbeda terhadap putusan ini, dan mereka juga harus hargai gitu. Dan saya yakin Bang Niko Kilikiri dan teman-teman menghargai itu, dan saya nggak ada masalah dengan itu, karena kita tetap kontak-kontak, kita tetap komunikasi, dan ini lebih kepada pandangan hukum masing-masing gitu. Jadi saya kira tidak ada masalah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.